Hari ini saya mau memaparkan sesuatu hal di mana mata kuliah kita saat ini adalah sejarah dan filsafat pendidikan agama Kristen. Nah, di sini ada sesuatu yang perlu saudara kuasai, yaitu bagaimana mata kuliah ini merupakan sesuatu pembelajaran bagi kita tentang sejarah dan filsafat pendidikan. Jadi sesuatu yang sifatnya lampau. Tapi segala sesuatu yang lampau bukan berarti tidak berguna. Justru dasar-dasar kehidupan kita kadang-kadang diwarnai dengan hal-hal yang sudah lampau, yang memang itu sesuatu yang real dan juga nyata di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu sangat membantu kita untuk melakukan pendalaman, pengoreksian, tapi juga masa depan yang kita mau capai sesuai dengan keyakinan maupun pendidikan yang kita terima secara agama Kristen. Nah, jadi secara garis besarnya mahasiswa bisa dapat menguasai sejarah asal mulanya perkembangan pendidikan agama Kristen, tokoh-tokoh pendidikan agama Kristen, konsep dan pemikiran mereka ya, praktis dalam pengembangan PAK, dan juga sesuatu hal yang sampai sekarang ini pelajari dalam dunia pendidikan. Nah, dua hal penting di sini yang kita mau soroti adalah bagaimana dua hal penting, yaitu kita tentang pengertian sejarah itu sendiri dan pendidikan Kristen. Nah, sudah jelas ya kalau pengertian sejarah secara umum adalah segala sesuatu yang bersifat lampau, yang nyata, dan itu mempengaruhi kehidupan sampai sekarang ini dan dapat dipelajari secara real ya. Dan itu ada dokumen-dokumen dan juga bukti-bukti, termasuk juga hal-hal yang mungkin secara manusiawi itu sudah usang ya, tetapi akan berguna. Kemudian juga pendidikan agama Kristen, berarti di sini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan pendidikan agama Kristen itu sendiri. Nah, yang mana ternyata dari sejarah itulah kita akan tahu bagaimana antara Perjanjian Lama yang kita pelajari ya, karena PAK dan Alkitab itu ada kita pelajari di kitab Perjanjian Lama dan juga kitab Perjanjian Baru ya. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama contohnya pendidikan yang dilaksanakan di rumah ya, ada orang tua, kemudian juga orang tua sebagai guru, kemudian juga kita lihat bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mempercayai Tuhan mendidik anak-anak mereka supaya mereka memiliki tidak hanya cuma pertumbuhan iman, tapi juga kemampuan, keterampilan, dan pola pikir yang bisa mempengaruhi dan dapat dipakai oleh dunia ini ya. Pendidikan di tempat formal yaitu di bait suci dan sinagoge ya. Kemudian dalam Perjanjian Baru ya, kita bisa melihat bagaimana sama seperti gaya belajar di PL, tapi di PB lebih condong adanya figur, yaitu Yesus Kristus ya, atau Tuhan Yesus Kristus yang punya kemampuan sebagai guru agung atau rabi dalam bahasa Ibrani ya. Dia mengajarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, alam semesta maupun diri sendiri, secara psikologis maupun juga secara psikis maupun juga psikomotor, termasuk juga hal yang berhubungan dengan dunia praktis ya, yang harus dinyatakan di dalam setiap kehidupan. Namun sebelumnya ada juga gaya pendidikan dalam orang Yunani ya, juga golongan Romawi, di mana dari dua golongan ini, golongan Yunani dan Romawi ini ikut juga mempengaruhi atau ikut di dalam pendekatan pengajarannya. Nah, dari realita di pendidikan di atas, mempengaruhi budaya masa di PB, menjadi tantangan dan kesempatan untuk pendidikan agama Kristen ini mencari ciri ya, bagaimana Pak dapat memperkaya dinamika pendidikan di dunia ini, dan kita orang-orang Kristen atau orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus berada dalam pendidikan Kristen yang baik ya, yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan secara umum di bangsa, negara, dan sebagainya. Nah, ini adalah sekilas daripada bahan ajar yang kita mau nanti dalami, di mana dalam filsafat ini saudara dan saya akan mendapatkan gambaran lengkap bagaimana kita akan mendapatkan sejarah dan realita yang nanti kita akan pelajari sampai mata kuliah ini berakhir. Terima kasih. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan lanjut dengan pertemuan untuk bahan-bahan ajar yang lain. Terima kasih.